Doa iktidal, coba doa iktidal. Sebentar Bang Bintang. Itu itidal itu kan bukan doa kan, Bunda? Apa itu? Udah. Lanjut. Yang pasti netizen di bawah menilai. Iya, Karena ada yang jangan mengatakan nyamar-nyamar yang lah. pasti. Bentar, nggak Kenapa? apa-apa. Ini. Itu maksud saya. Yang apa-apa nggak penting. Bagi aku sekarang itu Islam nggak penting. Yang penting Ya, sekarang Tuhan Yesus, Tuhan ya, aku. lu semua. Nampak sekali menyamarnya. Bentar dulu ya. Aku menyamar sih. Teman-teman ya, teman-teman jangan masuk dulu ya, masuk dulu ya. Ini cukup Krisli aja ya. Selama Cukup itu di Krisli Islam aja masa ya. iktidal tidak tahu. Bentar dulu ya, saya mute dulu yang lain ya kalau tidak tertib. Jadi gini Bu, Ibu kan bilang, ya kan? Ibu gila, apa namanya, pegang kitab suci, Alkitab Bu. Apa? Ibu pegang Ada. Alkitab. Tapi sekarang aku lagi tiduran, nggak pegang Alkitab. Udah ketahuan Bu. Ketahuan apa? Sweet, ya kan? Bukan Islam, bukan muslimah ya. Bukan. Kamu nggak gini loh. Kamu nggak tahu Alkitab yang kamu pegang masih menuliskan Allah itu ditulis Tuhan yang sama, diambil dari Al-Quran. Mana ada, mana ada Kristen nyontoh apa orangnya abad ke-7 yang benar aja sih Bapak ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Doa iktidal, coba doa iktidal. Sebentar Bang Bintang. Itu itidal itu kan bukan doa kan, Bunda? Apa itu? Udah. Lanjut. Yang pasti netizen di bawah menilai. Iya, Karena ada yang jangan mengatakan nyamar-nyamar yang lah. pasti. Bentar, nggak Kenapa? apa-apa. Gini. Itu maksud saya. Yang apa-apa nggak penting. Bagi aku sekarang itu Islam nggak penting. Yang penting Ya, sekarang Tuhan Yesus, Tuhan Ya, aku, oke. Tuhan Yesus. Sekarang Ibu kan bilang pegang Aku kitab. lebih baik menyembah Tuhan Yesus daripada Nabi Bu, Muhammad. Ibu dengerin saya, Bu. Maaf ya. Bu, saya Kristen juga di sini, Bu. Ya, Ibu dengerin. Bentar ya, bagi yang baru masuk diam dulu semua ya. Nampak sekali menyamarnya.
Bentar dulu ya. Kok menyamar sih? Maaf teman-teman ya, maaf Iya. teman-teman. Jangan masuk dulu ya, jangan masuk dulu ya. Ini cukup Krisli aja ya. Selama Cukup itu di Krisli Islam aja masa ya. Itidal tidak tahu. Bentar dulu ya, saya mute dulu yang lain ya kalau tidak tertib. Jadi gini Bu, Ibu kan bilang, ya kan, Ibu apa namanya pegang kitab suci, Alkitab Bu. Apa? Ibu pegang Ada. Alkitab. Tapi sekarang aku lagi tiduran, nggak pegang Alkitab. Tidak pegang Alkitab. Tahu nggak ditulisin Allah di dalam Alkitab itu apa? Tahu nggak? Ini yang nanya nih Kristen apa Islam? Saya Kristen Pak. Saya Kristen. Iya memang ada tertulis Allah gitu. Itu kan bukannya Jadi, Allah ibu- SWT. anggaplah ibu ini berpindah, saya bilang ya. Masih menyembah yang sama kok Bu. Nggak ada bedanya. Saat ini, Bukan, enggak lah. bagaimana ibu bisa tahu? Enggak, beda. Bedanya di mana? Kita dengar. Maksudnya disama-samakan sama SWT gitu? Tidak. Allahnya di Alkitab gitu maksudnya? Dari kamu cara ngomong kamu udah ketahuan Bu. Ketahuan kamu apa? SWT, ya kan? Bukan Islam, bukan Muslimah ya. Bukan. Loh, kamu nggak gini loh. Kamu nggak tahu Alkitab yang kamu pegang masih menuliskan Allah itu ditulis Tuhan yang sama diambil dari Al-Quran. Mana ada, mana ada Kristen nyontoh apa orangnya abad ke-7 ah. Yang benar aja sih Bapak ini. Setuju. Bu, Ibu Halo bang, bentar ya. izin bertanya dulu bang. Enggak, Bapak nih nanya. Bapak Jangan nanya. masuk. Jangan Maksudnya Bapak nanya, oh apa Allahnya di Alkitab sama ini di Al-Quran? Oke. Maaf. Ibu tahu sejarah yang ibu pegang Alkitab yang ibu pegang sekarang ini adalah Alkitab yang diterjemahkan oleh teman-teman Islam. Tahu nggak sejarahnya? Coba jelaskan apa tuh? Saya satu kali aja yang tunjukkan ya. Saya tidak suka berulang-ulang. Bentar ya, saya ambil bukunya. Ibu lihat baik-baik. Di hadapan ibu, saya seorang Kristen, pengikut Yeshua HaMashiach. Di sini ada lembaga Alkitab Indonesia yang ibu gunakan. Mau tahu asal muasalnya Alkitab ibu? Yang nama-nama di dalam Alkitab yang ibu pegang, pokok umum ialah transkripsi nama-nama Alkitab. Pada dasarnya, Komisi Penerjemah menerapkan asas ganda. Bentuk nama dalam bahasa Indonesia harus dibuat sedekat mungkin dengan bentuknya dalam bahasa Ibrani atau Yunani, tetapi bunyinya tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi telinga dan lidah Indonesia untuk orang dan tempat yang juga muncul dalam Al-Quran, Bu. Ini dari LAI sendiri, Bu ya. Bahkan dituliskan tentang STT mereka ya. Ini dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu memang kenapa? Memang kenapa, Bu? Berarti itu lagi menggunakan nama Tuhan, teman-teman Muslim. Enggak, Tuhan aku, Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layar ya biar kuat komalnya teman-teman Muslim ya yang di bawah ya. Enggak masalah Tap bagi layar ya. aku tuh. Enggak sekarang mengurangi Ibu ya, aku Ibu, percaya sama Tuhan Yesus. dengar dulu, dengar Keterangan seperti itu. Oke, sekarang saya apa-apa. bukakan Alkitab. Enggak apa-apa, enggak masalah sama Nggak apa-apa. sama Bukan nggak Allahnya apa-apa. Islam. Nah, ini Nggak kan apa. akhirnya menunjukkan watak asli dari ibu. Bang, mau nanya sedikit bang, mau Bentar menyampaikan dulu ya, sebentar bang. Nanti abis itu nanti Anda Muslim apa Kristen? Muslim bang, mau menyampaikan aja sama Mbak Elia ini. Tadi dia katakan bahwa Bentar Islam dulu itu ya, menyembah saya nggak Muhammad, perlu itu nggak kasih benar. Bentar nanti. Itu salah dia, ini nggak jelas ini Bu Elia ini. 99 Itu tunggu nggak dulu deh biar jelas aja. orang Bentar ya, Islam bentar. itu menuhankan Bentar. Muhammad juga kok. Ini sudah- Aduh.
nggak jelas. Ngomong adanya Anda nggak nyambung Saya dari tadi. bentar dulu, diam dulu ya, makanya semuanya ya. Saya tadi saya yang turunkan tadi ya, karena nanti apa namanya dia sudah menghujat. Akan tetapi kita tahu di sini ya, di 1 Yohanes 5 ayat 20, saya di sini berbasis data kalau diskusi ya. Mau ada 10 orang Kristen di sini yang masih menggunakan kata Allah, saya ladenin bahwa dikatakan sebagai anak Allah ya, dan telah datang. Ini maksudnya apa? Ya, ini maksudnya apa di Bible ditulisin seperti ini? Di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi jangan, nggak usah apa namanya mulut menghujat atau apapun itu ya. Shalom untuk Ayu ya. Jadi kalau mau diskusi yang benar. Nih kalau yang bilang saya apa namanya Kristen palsu nih, Alkitab saya ini lebih banyak mungkin di rumah daripada di rumahmu tuh. Saya bilang, ya kan? Lebih banyak Alkitab saya daripada di rumahmu. Barangkali kau cuma pakai apa namanya elektronik. Ya silakan, ada yang mau ngomong. Saya sih data yes, tapi orangnya no. Saya nggak yakin dia Muslim. Kelihatan kok, Chris, yang Muslim Iya, itu bagaimana? Kelihatan. Jadi malu kan gini. Jadi maaf ya. Jadi malu kita kan. Dia mengatasnamakan keimanan Kristen. Dia mengatakan dia sudah murtad. Umurnya 46 tahun mengimani Islam. Bayangkan 46 tahun itu hampir 1,5 abad loh. Bukan waktu yang singkat itu. Bukan setengah abad itu saudariku. Sudah memasuki. Iya. Sudah memasuki. setengah abad. Pas lah Iya. itu. Nah, iya kan? Tapi kenapa mesti menyamar gitu loh? Ngaku dia adalah seorang murtadin. Jujur aja lah. Ada Onel ini apa Muslim apa Kristen sih? Nggak tahu. Saudara Muslim ditahan ya untuk naik ya. Jangan, nggak usah. Tadi saya harapkan tadi ya dari perkataan Ibu Eliana ya, walaupun dia misalnya lah dia berpindah, tapi mulutnya nggak bisa juga seperti itu, biarpun sekalipun itu berpindah. Justru kalau dia seperti itu menyatakan bahwa dia orang murtadin, ya kan? Ataupun apapun itu malah kelihatan bohongnya, gitu ya. Ya, benar. Nah, ada Waktu Flo. yang cukup lama. Halo Flo, dia Muslim apa Kristen? Halo, selamat malam. Ya, malam. Kristen. Kristen. Ya. Mau menanggapi tema saya? Tentang nama Allah ya? Yes. Kalau kata nama Allah saya tidak permasalahkan sih. Tapi di dalam Bible dipermasalahkan. Iya, kalau Keluaran 23 ayat 13. Keluaran 23 ayat 13. Dek, minta nama kacamata dong. Leminho ini apa? Bang Jonto ya? Dalam hal-hal yang kufirmankan kepada Kristen dia, Chris. haruslah kamu berawas-awas, nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Sehingga memanggil nama sesembahan orang lain. Kekristenan memiliki nama Tuhan. Kalau Tuhan yang kita sembah kan Tuhan Yesus kalau Kristen. Tapi yang dikatakan siapa Bapa dituliskan di dalam Bible. Siapa Yeshua dikatakan itu. Kalau pengertian saya ya, kita bicara pengertian. Boleh saya ngomong bicara pengertian ini. Kata-kata yang ditulis di Alkitab itu dicari padanan kepada pengertian dalam bahasa
berbagai bahasa diterjemahkan. Jadi memang pada saat-saat itu bahasa yang ada di masyarakat, ya mungkin yang itu saja yang bisa dipakai. Jadi Siapa yang bilang? ya awal-awal orang menerjemahkan bahasa dari ini. Justru kalau dari awal-awal menerjemahkan, tadi kan saya sudah tampilkan datanya bahwa penerjemah-penerjemah awal mengutip dari Al-Quran. Itu lembaga Alkitab Indonesia. Bahkan pernyataan dari penerjemah mengatakan, yang berdiskusi sama saya, mengatakan bahwa Allah itu proper name. Oke, kalau sekarang kita ke Indonesia. Ke Indonesia, waktu saya tidak tahu, kita hidup di zaman sekarang tuh Pak. Waktu zaman dulu itu agama Kristen dibawa masuk oleh Belanda kan, jajahan. Tetapi sebelum itu juga kan ada dagang gitu, dagang dengan negara lain yang agamanya dari luar juga. Ibu tahu 3G, Bu? Glory. Ya, maksudnya gini, kenapa ada pengucapan kata Allah di dalam Bible nih, di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu, pasti merujuk dari sejarah yang saat dibuat itu. Iya, sejarahnya yang menerjemahkan itu orang Islam. Iya, sekarang orang Islam, kenapa dia terjemahkan Injil? Diminta bantuannya, Bu. Nah, sekarang dia kan memakai dia punya pengertian. Dia Tapi pakai punya pengertian karena itu nama Tuhannya. Sekarang kita sudah 1,5 abad, ya, bahkan dikatakan. Nah, sekarang mau menarik Alkitab. Sekarang Pak, pertanyaannya, kita mengertinya Tuhan kita tuh Yesus. Titik di situ. 1 Yohanes 5 ayat 20, Ibu bacakan sedikit keras-keras, Bu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Sebenarnya kalau di saya tidak permasalahkan sih. Justru Bible sendiri yang mempermasalahkan. 1 Yohanes 5 ayat 20, Ibu baca. Buat teman-teman yang di bawah, bantu tap-tap layar biar kuat komalnya ya, teman-teman ya, semuanya ya, Muslim ya. 1 Yohanes 5 ayat berapa Pak? 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus dikatakan di situ Yesus dikatakan sebagai Allah. Itu nggak salah itu, Bu. Bible Ibu bilang tadi kan, bilang Yesus itu Tuhan. Di situ dituliskan, Bu, gimana? Kalau pengertian saya kan gini, yang tersurat dengan tersirat, kan saya ngambilnya yang tersirat supaya jangan terjebak dengan kata-kata. Tapi saya berbicara, Ibu ada dasar nggak sekolahnya di mana? Kalau saya ada, Bu. Sekarang Ibu ada nggak dasarnya, Bu? Ibu sekolah hermeneutik, mau nafsirkan? Loh, sekarang kalau saya baca lurus-lurus aja gitu, letterlek. Sekarang siapa mau pakai ini pengertian siapa gitu? Mau diskusi biasanya bisa juga nanti kita ke kiri, kamu ke kanan gitu. Jadi tidak masalah kalau mau diskusi. Loh, saya justru saya sudah menampilkan tadi datanya di awal. Walaupun saya tahu Ibu yang tadi ini, ya kan? Nah, sekarang gini, mau protes sama ke lembaga gitu untuk menarik. Justru saya sudah, Bu, Ibu, apa Nathan itu pingsan ya? Nathan sekarat katanya. Kenapa? Katanya lu sekarat. Kenapa? Aku lagi nahan sakit. Sakit perut dia belum mati. Enggak, bukan. Oh, bukan. Nanti aja lanjut. Jadi ibu bilang kan, lembaganya, Bu, saya bahkan sudah berdiskusi sama lembaganya, Bu. Mereka akhirnya bilang apa, Bu? Menjadi sinkritisme, Bu, ya. Diskusi sama saya, dia bilang apa? Terserah kau panggil nama Tuhanmu model A, model B, model C, ya. Anda Kristen. Kurang ajar loh, Chris. Anda ini Kristen. Anda berjuang
begitu kekeh untuk mau mengubahnya ke arah mana gitu? Oke. Ke Yesus gitu atau apa? Jadi kita memiliki nama Tuhan yang benar, Bu. Ya. Salah satu kita Ya, Yesus berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Iman Anda ada tidak sebenarnya? Bu, gini Bu ya, Ibu dengar saya ya. Saya akan tampilkan data Bu di sini. Ini Bible yang saya gunakan. Oke, ini tulisan Dari awal aja, itu Tuhan kalian ganti aja Theos gitu penyebutannya sesuai dari awal dulu. Oh, ya sudah nanti kasih tahu nih lewat ini Bu, MUI atau lewat LAI atau lewat presiden sekalian aja lah. Ya, sudah Bu ya. Enggak masalah. Ya, ini diganti menjadi Yeshua Mashiach. Kita memiliki nama Bapa yang benar. Di sini ini Bible sendiri Bu ya. Kejadian 1 ayat 1. Bukan masih pakai Allah tuh. Jelas tuh ya. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Oh, Ya, itu sangat jelas. Kita memiliki nama Bapa yang benar, Bu. Yesaya 42 ayat 8. Ya, Yesaya 64 ayat 8 lah ya. iya, maksudnya gini, kita merujuk kata Allah. Nanti kamu buka, semua kan ada kata Allah gitu. Mana? Memang- Oke, Ibu bandingkan Bu sama saya punya Bu. Di sini di Bible saya. Ada terjemahan di Android itu firman Allah yang hidup. Bu, Bahasa Indonesia Bu, dengar, sehari-hari. di sini dituliskan Elohim, tidak ada di Alkitab saya, tidak ada kata Allah. Bu. Iya kan kata Elohim ini ini akar katanya Dapat dari mana Bu? Coba akar kata Elohim ini dari mana? Oke. Kita kan bahasa Indonesia gitu loh. kita pakai Kalau bahasa saya orang suku tertentu, saya gunakan bahasa suku saya gitu. suku apa Ibu? Pakai suku apa? Saya suku di Indonesia Timur gitu. Ada. Indonesia Timur. Dari Ya. Jadi bukan Elohim, bukan Allah, bukan apa? Mau saya pakai Alkitab apa ya bagusnya? Ya, itu merujuk kepada penguasa alam semesta yang Siapa yang bilang? Makanya saya tanya, siapa? Di papan tulis saya menuliskan Bu, ada tulisan Allah, ada Ilah, ada Al, El, dan Elohim. Ya, di mana dari terjemahan ini bisa jadi ini Bu? Sejak kapan? Ya, kamu kan lahir tahun berapa? Kita hanya menerima yang lain aja gimana? Hanya Mau terima. Mau protesnya gimana? Ternyata ini hanya modal Kalau mau terima ganti saja. Elohim, saya juga bisa membaca Allah diganti dengan Elohim, tidak masalah. Siapa yang bilang? Tapi secara tata kaidah bahasa tidak ada seperti itu, Bu. Ibu tinggal di bahasa Indonesia, tinggal di Indonesia, tapi tidak tahu dengan bahasa Indonesia yang benar. Ini Bu saya ajarin ya, bahasa Indonesia itu tidak sesimpel yang Ibu kira. Kalau kita yang belajar tentang tata bahasa, ada namanya morfologi, ini bahasa Indonesia. Ya, ada namanya sintaksis Bu, ada namanya etimologi. Ya, saya kasih tahu, ini ada etimologi, ada namanya linguistik umum Bu, namanya. Ini asas dari linguistik umum. Ada namanya lagi Bu, tata laku. Ada lagi nanti namanya EYD Bu. EYD itu menjelaskan ejaan yang disempurnakan. Tidak semudah itu Bu. Ada namanya POEBI. POEBI itu apa? Pedoman umum bahasa, ejaan bahasa. Dari ilmu-ilmu semua ini, Abang, dari ilmu-ilmu semua ini, pengenalan akan Tuhan itu lebih penting. Perkataan itu Tuhan mengerti bahasa kita, bahasa air mata saja Tuhan tahu kan. Ini saya kasih tahu Ibu. Tuhan, saya kata Tuhan, tahu saya kata Ibu, Tuhan. kalau Ibu bilang, bentar, kalau Ibu bilang, ya kan, tidak penting bahasa, maka pada saat Tuhan berbicara kepada kepada Adam, itu nggak penting juga dikatakan disuruh menamai hewan binatang-binatang itu dengan bahasa apa Bu? Bahasa monyet. Dan gini, Saya kita tanya. kan gini, enggak, saya jawab dulu, karena tadi Abang menjelaskan. Saya menjawab, bukan menjelaskan lah, saya menjawab. Saya kan mendapat lahir nih di zaman sekarang. Datanglah dikasih kenalan ini Alkitab orang Kristen nih. Alkitab orang Kristen. Siapa yang Tulisannya kasih? seperti itu. Siapa yang kasih? Jelas Orang dulu. tua dari saya ke sekolah minggu, saya ke gereja, dikasihlah itu kan pengajarannya. Lantas datang lagi ke zaman yang berikut, ada orang-orang yang belajar seperti Anda tadi, belajar linguistik, EYD segala macam. Lantas memberitakan kepada kami, saya kan tidak masalah
masalah tadi. Kalau kata Allah diganti, berarti Alkitab lain yang begini banyak yang sudah tersebar ini, ditarik itu cara tariknya gimana? Saya tidak masalah. Mau diganti Elohim, tidak masalah. Perlu ditarik, Bu. Sudah ada yang Justru itu sekarang pengertian saya itu tidak masalah dalam artian gini, saya mengerti Tuhan saya nih Tadi Ibu Yesus. sudah baca keluaran Itu. 20. Ya, 23. Kan nama Allah di situ kan tulisannya kecil, Pak, bukan Allah yang besar. Allah itu merujuk Oke. kepada Ibu pakai Alkitab LAI, Ibu ya. Saya kasih tunjuk. Iya, itu. Sebenarnya saya cuma kasihan dari tadi. Nih Bu, ini LAI Bu, keluaran 20 ayat 13. Nih, saya kasih tunjuk Bu. Saya cuma dari tadi itu mau tahu. Akhirnya Ibu mengeluarkan satu bahasa itu alanya cuma kecil. Nanti abis ini saya masuk dia aja. Iya, sekarang itu yang tadi Anda saya baca, Allahnya kan kecil. Iya. Jangan ada Allah lain. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Allah kecil. Bentar, saya tunggu-tunggu dari tadi Bu. Ini keluaran LAI Alkitab saya. Kamu harus memperhatikan segala hal untuk Gimana itu? keluaran Gimana? 23:13 punyanya LAI Bu nih ya, saya tampilkan depannya supaya Ibu tidak curiga. Ini lembaga Alkitab di sama nggak dengan punya Ibu? Android. Android kan akhirnya kan? Keluaran berapa? Keluaran 23 ayat 13. Keluaran berapa? Keluaran 23 13. Abang jangan buru-buru, kita kan masih buka ini. Ya. Ini kalau pakai pakai tablet mungkin bisa kelihatan tuh ini tampilan abang. Cuman kalau begini saya mau kasih besarnya bagaimana? Nggak bisa kan dari abang pun tampilan. Saya harus lihat di punya buku Saya ini. besar Bu nih. Keluaran 23 ayat 11. Enggak ke adik ambil Mau tanya saudara, apa ya masalahnya ini? Sama-sama Kristen baku sikat, kenapa ini? Dominik ini dia mau Bukan dulu. bangkir ini kata Allah. Bu Saya Flo nggak silakan masalah. cari dulu. Kata Allah itu dengar, ada yang nama Allah. Ini. Allah kan bukan Bentar Allah. dulu, aduh Dominik, bentar dulu Bu ya. Saya kasih tahu dulu Dominik. Keluaran 3 ayat 11. 23 13 Bu, nanti habis itu tunggu bentar. Saya kasih tahu Dominik. Dominik, kamu Muslim apa Kristen? Saya Kristen Katolik, kenapa? Oke, nanti habis ini sama saya ya. Saya Kristen juga, nanti habis ini saya akan tunjukkan Alkitab dari Katolik. Nanti tunjukkan juga Alkitab Katolik. Kamu protes kata Allah di dalam Udah, diam stop dulu sampai di situ. Nanti habis itu baru kamu sama saya. Oke Bu, sekarang Ibu, ini keluaran LAI juga sama-sama. Keluaran 23 13, keluaran LAI. Kamu harus memperhatikan segala hal yang kufirmankan kepadamu. Janganlah kamu memanggil nama ilah lain. Janganlah nama itu terdengar dari mulutmu. Kenapa nama ilah lain di situ? Segini. Apa? Sekarang Anda masih patokan ke perjanjian lama? Bentar. Perjanjian baru kan sudah Berarti mau dibuang, mau dibuang ini Bu. Tidak, perjanjian baru itu kan sudah diberitahukan Bu, nanti Allah. saya akan kasih tahu sama Ibu nanti. Di Roma pun ditulisin sebagai nama. Nanti, sekarang ini dulu pertegas. Iya, itu karena bahasa terjemahannya yang kita imani itu kan Yesus, selesai sudah Bu, abang kan nama Kristen. imani apa Bu? Imani apa? Mengimani Yesus itu kamu berdoa tuh kamu Allah begitu kan tidak. Yesus yang kamu paham. Sedangkan tadi Ibu membaca 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus di situ dikatakan sebagai Allah. Kan nggak nyambung Bu akhirnya. Oke, sekarang Tahu gini, dari mana? Kristen apa Abang. kamu? Ini Kristen apa saya. kamu? Bentar dulu Bu ya. Bentar dulu Bu kalau begitu. Dia mungkin terburu-buru Dominik. Oke Dominik, kamu tahu. Oke, saya akan Ya lanjut aja ke Dominik deh Chris. Lanjut Kamu aja. dulu, dari Kristen mana kamu denomnya? Oke, saya Presbyterian. Oke, silakan. Dari mana? Kristen apa? Ehad. Dari mana? Kristen apa? Ehad. Dari mana Alkitabmu datang? Alkitabmu datang? Nggak pernah datang Pak. Baru tahu Pak. Dari mana Alkitabmu menciptakan itu? Aneh ini orang Katanya ngaku kau. Kristen tapi memperdebatkan masalah. Kamu mau sama kayak Sabar ya, satu-satu jangan kayak orang Anda kesulitan. memprotestan dengan Katolik. Ini saudara ini.
Bentar. Oke, kamu pakai Katolik kan? Sekarang ini ya. Ini adalah oke. Kamu tunjukkan Alkitab kamu. Ini adalah kitab suci komunitas Kristiani edisi pastoral. Saya tunjukkan ya. Ini adalah Katolik punya ya. Komunitas Kristiani Katolik ya. Nah, Tujuannya apa? Mengenal Allah atau mengenal pastoral Katolik. Bentar dulu ya, satu-satu, tenang dulu. Saya biar sama Dominic dulu. Sekarang begini ya, saya open cam. Nah, gini, kamu tunjukkan Alkitab kamu. Kita lihat isinya. Ini punya saya lebih lama dari punya kamu, tahun 2002. Ya. Katolik punya, kenapa punya kamu? Tahun 2002 ditulis ini Punya Katolik, kenapa punya kamu? Iya, ini punyanya nih. Sudah tahu nggak Santo Paulus punya? Tahu orang Katolik tidak? Ini uskup nih, ini. Benyamin. Saya tanya, tahu orang Katolik tidak? Alkitab ada dari mana? Sejak kapan kanon Alkitab ada? Coba. Oh, kanon. Coba tunjukin sama saya dong tentang kanon. Nah, asik nih. Saya belum tahu nih. Kanon Alkitab Anda. Coba asik juga nih. Abad berapa? Saya mau nunjukin sesuatu nih. Itu pada saat itu sebelum kanon terjadi, ini ada namanya seperti ini, bro. Ya, ini saya tunjukkan sesuatu. Adalah rahasia kehidupan seks para paus pada saat itu ya, sebelum terjadinya tentang konsili-konsili Trente atau apapun itu. Kamu Ada baca satu. Ini beginilah. ya, bentar dulu dari tadi. Ini kalau Allah yang Esa, Tuhan yang Esa itu dia. Bentar. Dia rumusannya lebih banyak Muslim ini, cuman dia memakai bahasa kata Tuhan pengikut Kristus. Ini penyesat ini Krisli. Tadi ditanya Alkitab kau itu dari mana? Oke. Tolong satu-satu. Satu-satu, tenang. Alkitab saya tunjukkan kok, tenang ya. Alkitab saya, makanya bedakan ya. Alkitab saya adalah dari Yayasan Lentera Bangsa. Ini adalah Indonesian Literal Translation. Ya udah, intinya beda kan sama kita kan? Iya jelas. Kalau kamu punya kan yang ciptakan yang lain loh. Ya kan? Terus bahas-bahas Bentar dulu Jojoba, diam dulu. Ya, sekarang saya tanya kau Jojoba. Kau jelaskan sama saya satu ayat saja sama saya. Setelah itu nanti kita diskusi lanjut. Oke? Wahyu 3 ayat 14. Kau katakan siapa yang diciptakan di situ. Nggak usah kau jelaskan. Sudah, berarti kau nggak mau diskusi sama saya. Ya, saya sudah kasih tahu. Saya bilang, kalian masih pakai lai, ya. Kalian sudah merendahkan Tuhan Yeshua. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalian menyatakan bahwa Yeshua adalah ciptaan di Wahyu 3 ayat 14. Coba ibu baca. Ada nggak berani baca di sini Kristen? Ada nggak? Yeshua, kenapa kalian sama dengan Yesus? Kenapa sama dengan saksi-saksi Arianus? Ayo ngomong satu-satu, kepengen dengar. Bukain Alkitabnya di sini, open game. Kenapa dibilang Yesus ciptaan? Kalian katanya mengagungkan nama Yeshua. Oke, saya bicara. Jangan loncat-loncat dulu ya. Bicara. Ya udah, sekarang bicara yang tadi. Saya kan masih lanjut sama ibu. Kenapa ibu bisa? Kenapa kamu ini jawab yang lain? Kan loncat juga. Kan tadi saya menjawab ibu yang tadi itu. Ibu yang Sekarang- loncat. Kamu kan terbawa ke sana. Kalau kita lagi bicara berdua supaya tertib gitu Dulu loh. tadi saya dipotong sama temen. Tadi kan ibu mendukung. Di ini saja di mute saja kan? Kan saya lagi berbicara dengan Anda. Kalau tiba-tiba Anda berbicara dengan orang lain ya saya gimana gitu, gantung. Oke, sekarang Maaf ibu Bu, sama saya. Pak Vio, boleh nggak Ibu kalau berbicara itu menunjukkan data Bu? Maaf Bu ya, di sini diskusi bukan untuk diskusi Justru kan dia sekedar mengeluarkan omong-omong aja Bu. Di sini harus berdata Bu ya. Maaf Bu ya. Ya, dia keluarkan datanya dia, kita baca datanya dia, lantas ini kita diskusi ayat yang dia nyatakan itu dengan pengertian kan? Ya, oke. Nanti mau gimana? Ke arah mana? Ya, oke, saya tampilkan data. Ya, ini permintaan ibu ya, seperti ini. Iya, Oke. Ya. Nanti saya bicara pakai data ya. Jadi ini Bu ya. Ibu kan lagi mau bicara nih pakai data. Oke, saya temani Ibu. Anda keluarkan data, saya bicara saya punya pengertian. Oke. Hmm. Dan tuliskanlah kepada malaikat, ini Wahyu 3 ayat 14. Iya. Jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan A atau ciptaan Allah. Silakan. Apa arti siapa yang diciptakan ini sebagai penciptaan diciptakan?
Yesus yang anak manusia itu ada kata-kata kalimatnya kan di Alkitab. Saya nggak mau tahu, Bu. Ini tertulis di sini, Bu. Enggak, Dia ciptaan yang pertama, Bu. Ini Ciptaan tuh permulaan kalau ciptaan, Bu. Tubuh Yesus kan diciptakan tuh. Tubuh Yesus. Hah? Ya. Oh, tubuh Yesus diciptakan. Coba di mana, Bu? Coba di mana ayatnya, Bu? Loh, yang kata kamu baca yang ciptaan itu termasuk tubuh Yesus anak manusia. Tubuh mana di sini, Bu? Tubuh Yesus di mana ayatnya? Coba. Bu, kalau ibu bilang tubuh Yesus itu ciptaan, berarti ibu ditebus dengan tubuh yang fana, tubuh yang ciptaan berarti ya? Loh, memang dia kan disalibkan. Iya, berarti ibu ditebus dengan tubuh yang ciptaan itu ya? Dia sebagai Berarti darahnya tidak kudus dong, Bu. Berarti darahnya tidak kudus karena ciptaan, Bu. Loh, Begitu? darahnya ngalir betulan kan? Loh, iya, darahnya ini kan dari tubuhnya ini. Tubuhnya ini ciptaan. Apa bedanya dengan kita? Berarti tubuh dan darahnya ini dan ditebus oleh darah yang ciptaan, akhirnya artinya tidak kudus. Karena kita sama berarti dengan Yesus. Kita sama dengan Yesus. Kita ciptaan, Yesus ciptaan. Apa bedanya? Kalau kamu kepenuhan roh seperti Yesus, Jangan dari kepenuhan roh, Bu. Anda mengatakan tubuh Yesus itu ciptaan. ya Ini sama. Anda katakan ya. Saya nyatakan sama. Kenapa? Berarti tubuh kita sama dengan tubuh Yesus? Sama. Sama. Berarti tubuh Dia kita dan mati. tubuh Yesus sama-sama fana. Tubuhnya sama-sama fana. Sama-sama fana. Oke, Chris, buka 1 Petrus 3, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kita lihat. Kita ditebus Kan tubuh. dengan apa? Coba bicara tubuh toh. Sabar dulu. Chris, buka 1 Petrus 1 ayat 8. Ya, berarti bukan dengan tubuh dan darah Yesus kita ditebus, karena di Alkitab dikatakan seperti ini. Silakan, Chris. Nah, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, kamu mewarisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, ya, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan, Bu, ya. Gimana, Ibu? Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, yang bukan dengan barang yang fana. Sorry Nathan, Ya. kepencet kamera lu, buka lagi. Sorry. Nggak apa-apa, biarin aja. Artinya bukan dengan tubuh Yesus kita ditebus. Loh, kita ditebus dengan tubuh dan darah. Dia sebagai jalan, dia sebagai. Anda bilang tubuh Yesus fana. Ya karena dia bisa makan minum. Itu Iya, berarti tubuh Yesus fana kan? Berarti tubuh Yesus fana kan? Nah, kamu gaya seperti sungai. Jawab saya, Bu. Tubuh Yesus fana atau tidak? Jangan desak. Kalau mau jawab saya tidak digiring seperti itu. Loh, enggak. Anda yang mengatakan tadi, Bu. Anda yang mengatakan tadi tubuh tapi Yesus fana. dengan pengertian. Tunggu dulu. Loh, Anda mengatakan tubuh Yesus fana, Bu. Masalahnya, Bu. Anda memaksakan letterlek di situ. Loh, kok memaksakan letterlek? Anda yang mengatakan, kok saya hanya mengejar statement Anda itu yang mengatakan tubuh Anda Yesus bilang fana. anak manusia, anak. Loh, itu ribut. Kalian sabaran ya? Enggak masalahnya. Ibu ngaku Kristen. Ibu ngaku Kristen tapi mengatakan tubuh Yesus fana. Ini keroyokan ya gitu. Enggak keroyokan, tetapi Makanya, Ibu mengatakan tubuh Yesus itu fana. Anda Ini tanya Ibu nih satu, yang mengatakan. Anda tanya satu, saya jawab satu, kayak membel gitu. Enggak begini, Ibu. Ya, kita harus fokus. Gitu. Ibu tunjukkan kepada saya datanya tubuh Yesus itu fana. Tunjukin ke saya. Bisa Ibu tunjukkan ke saya tubuh Yesus itu fana? Anda menggunakan kalimat itu yang di Alkitab itu untuk Sekarang Yesus di mana? Sekarang gini, fana itu artinya apa? Tunggu, saya tanya dulu, fana artinya buka di ini Google dulu.
Fana artinya Ibu fokus. jangan. Ibu tunjukkan kepada saya tubuh Anda Yesus kan itu merujuk. fana. Tubuh Yesus itu fana. Ibu tunjukkan Bisa kepada mati saya tubuh tidak? Yesus itu Bisa fana, Bu. mati tidak? Ibu tunjukkan kepada saya tubuh Yesus itu fana. Tunjukin ke saya. Enggak begini. Kamu kan sudah buka Enggak itu begini, ayat. Bu. Jangan cuma modal omong-omong. Tunjukin ke saya tubuh Yesus itu fana. Saya paling nggak suka ketika ada orang Kristen yang mengatakan tubuh Yesus itu fana. Tunjukin ke saya. Ya memang tubuh Yesus itu fana. Kenapa? Kenapa kalian? Tunjukin ke saya datanya. Kenapa Kalau kalian? saya suruh ngomong ya, harimau diem ya. Kalau enggak saya turunin. Coba coba saya ya, yang nggak berkepentingan jangan bicara. Bertanya itu yang pendidikin. Apa yang tidak tahu katakannya? Saya harus menjawab yang mana? Tunjukin Ibu ke saya datanya tubuh Yesus itu fana. Tunjukin. Tubuh Yesus fana karena dia bisa makan, dia bisa minum. Ayatnya mana tubuh Yesus itu fana? Saya tanya ayatnya mana tubuh Yesus itu fana? Sebentar Nathan, sebentar. Tunjukin. Saya tunjukin Tidak, itu sebentar. pengertian. Yang saya bicara adalah pengertiannya. Berarti Anda menentang Alkitab. Makanya saya Di sini. bilang terlalu banyak tafsir sama kita di sini. Ini Bu, Ya. ya. Ibu mau bicara tentang kata fana nih sama saya Bu ya. Nih, saya buka ini. Nggak usah pakai Google Bu. Kita ini berbasis data di sini. Ya, Ibu belum kaji itu saya sudah kaji duluan. Fana itu dapat rusak, hilang, mati, tidak kekal Bu. Tubuh Yeshua berarti secara tidak langsung Ibu mengatakan tubuh Yesus tidak Tidak kekal. Nah, pertanyaannya begini, tunjukin ke saya tubuh Yesus itu fana. Itu aja. Saya minta tunjukkan ke saya tubuh Yesus itu fana. selesai. Kalau Ibu bilang gitu, jangan. Kristen nggak tahu ajaran dari mana Ibu dapat seperti itu Bu. Ya saya kasih tahu Bu. Ajaran dari mana Ibu? Untuk Tunjukin ke saya, Ibu. Tubuh Yesus itu fana, Ibu. Tunjukin. Luar biasa loh. Itu fana di sini di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan tidak kekal. Nah, Berarti kalau Ibu katakan tubuh Yesus itu fana, mari kita lihat ayat Alkitab. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 27, Chris. bentar. Biar itu loh. Dia cari katanya. Cari dulu. Pelan-pelan aja Nathan, ibu ini. Enggak, saya harus tegas kepada orang-orang seperti ini yang mengatakan tubuh Yesus itu fana. Saya harus tegas. Paham aku. Saya nggak peduli mau dia orang tua, mau dia perempuan, saya nggak mau peduli. Enggak, masalahnya gini, si Ibu Flo ini nggak ngerti kan, dia pikirannya nggak sampai ke situ. Jadi kita mau giring ke ibu ini ke pengertian yang kita mau, ini ibu ini belum ngerti gitu loh. Jadi bahasa pelan-pelan aja. Oke, Enggak, dia harus tunjukkan dulu tubuh Yesus itu fana, itu aja. udah nanti sembari Ibu Flo mencari ada via Dolorosa. Buat teman-teman muslim yang di bawah tap-tap layar ya, biar nggak cepat terungkap teman-teman ya. Via Dolorosa. Ini gue padahal dari tadi lagi nahan sakit loh. Denger yang kayak gini, aduh. Loh, Dipaksakan pengertian kamu gimana berkamu? loh, Anda yang mengatakan Ibu tubuh Yesus itu fana. Anda yang tadi Anda mengatakan. pertanyaan, Tata, Anda dengerin dulu semua, Ibu bertanya, Flo, Anda dengerin siapkan saya. ayat. Ibu Flo, dengerin Pengertiannya saya. adalah tubuhnya itu bisa makan. Jangan kebanyakan tafsir, Bu. Stop dulu, Jangan Nathan. kebanyakan tafsir. Begini Bu ya. Saya ajarin Ibu ya. Kalau Konyol. Kamu kok Islam ngajarin Kristen? Loh, saya Kristen, Ibu. Sorry, saya Kristen, Ibu. saya juga Kristen. Saya Kristen. Bu, gini ya, saya ajarin satu Kamu Ibu. salah. Kamu Kristen yang tidak mengimani Yesus sebagai Loh, justru Anda yang tidak mengimani Yesus Kita ketika Anda mengimani mengatakan tubuh Yesus. Yesus itu Apa? fana. Yang Justru dalam Anda yang rohnya. tidak mengimani Yesus ketika Anda mengatakan tubuh Yesus itu fana. Tunggu, Ya. tenang Bu. Saya Anda ajarin. terlalu merendahkan Yesus, Ibu, ketika Anda mengatakan tubuh Yesus itu fana. Bentar Nathan, semua diam dulu. Saya kasih tahu Ibu. Ini Ya. Nathan ngerocos, ngerocos sudah sakit tidur aja situ. Bentar Bu ya. Di dalam Dia yang jadi moderator, dia yang jadi moderator, dia jadi narasumber dari tadi. Memang dia narasumber betulan atau murid semua ini? Bu, Nathan, Chris, biarin nggak gua, usah biarin gua, tanggapin Chris, dulu biarin gua. Nathan. Bentar dulu, stop Enggak, dulu. enggak. Stop dulu gini. Ibu, Manusia ini. Gini, supaya tidak ribut ya. bicara Bentar dulu, Bu. hermeneutik segala macam. Bu, dengerin dulu. Saya mau bicara, semua tenang ya. Saya kasih tahu Bu ya. Di dalam kekristenan ada. Hanya percaya Yesus dasar. Bentar dulu, ini apa sih dikasih tahu? Nggak dengerin. Bu, Kamu saya untuk supaya bantai gitu ngapain? tenang dulu. Sekali, dua kali, tiga kali saya ngasih tahu gini ya. Manusia, saya rasa punya akal. Hanya hewan yang tidak punya akal. Heran loh saya loh teman-teman ya. Oke. Mengatakan kita bukan Kristen, tapi dia sendiri dia sendiri merendahkan Yesus dengan mengatakan tubuh Yesus itu fana. Memang Oke, manusia nggak ada
Bu, kalau ibu bicara tentang itu seharusnya ada dasar, Bu. Itu apa, Bu, yang saya pelajari dulu, Bu? Itu ada namanya studi kanon, Bu. Itu dalam hermeneutik. Belum masuk di dalam eksegesis, Bu, belum. Ya, ada namanya kritik tekstual dulu seperti saya biasanya. Baru nanti masuk namanya kritik dari historis. Historis ini secara pada saat itu apa sih yang mempengaruhi sebuah bahasa? Apa yang mempengaruhi pada saat itu kebiasaan mereka? Nah, nanti masuk dalam hermeneutik, penafsiran atau eksegesis. Ya, baru nanti masuk lagi, Bu, teologi biblikal. Nggak semudah itu, tiba-tiba ibu ngomongnya saya nggak tahu arahnya kemana. Ibu bilang dari sini, ibu bilang tadi saya tidak mengatakan itu, tapi kita semua dengar ibu mengatakan bahwa tubuh Yeshua itu adalah tubuh yang fana. Semua mendengar di sini. Ya, saya harapkan menjadi Kristen yang jujur. Ya. Bahkan tadi bilang deh Chris, sama dengan manusia loh, tubuh Yesus loh, ciptaan loh. Cerita, Bu. Beda. Loh, saya tanya dulu, kenapa beda? Begini, Bu. Lain cerita Saya tanya ini. dulu. Kamu waktu kawin sama istrimu perawan tidak? Apakah di surga itu, Bu, yang dicerita? Perempuan di surga semua itu tidak ada yang dibilang jelek, tidak ada yang meler-meler. Mereka cantik kayak bidadari. Bahkan perempuan istrinya itu lebih dari bidadari. Kenapa? Sekarang pertanyaan saya, apakah istri kau tidak perawan? Istri saya belum ada, Bu. Tapi pertanyaan saya, Oh, pantas lah. Kau nggak pernah merasakan perawan. Ya ampun. Saya kira kau udah merasakan perawan. Jadi tanya dulu sama kau. Kau mau cari yang perawan atau tidak? Kau mau cari yang perawan atau tidak? masa orang sudah masih di bumi, kalau meninggal nanti, masa mau perawat kembali? Loh, sekarang ku tanya dulu sama kau. Tuhan kau kenapa bisa jadi manusia? Adakah tertulis di kitab Munda? Bisa kau membuktikan dengan bahasamu itu? Tuhan kau manusia? Bisa kau buktikan dengan kata-katamu itu di kitabmu? Tuhan kamu manusia? Saya tanya itu tema. Saya tanya, Tuhan kamu manusia tidak? Tuhan kau manusia tidak? Kalau kemanusiaannya, kalau dia manusia, tapi Tuhannya tidak, bukan dilahirkan. Loh, dia diapain? Dibrojolkan, dimuntahkan? Kan biasanya orang Muslim mengatakan, izin Bunda yang terhormat. Saya tanya sama kamu, Tuhan kamu itu manusia tidak? Jangan digabungkan itu Tuhan dengan manusianya, Bun. Loh, kamu aja tidak heran kalau Tuhan bisa menjadi manusia. Terus kenapa kamu heran ketika Allah itu menjadikan perempuan-perempuan nanti di sana itu perawan terus? Itu yang heran saya. Tuhan bisa mati, kamu nggak heran. Loh, karena begini, saya tanya kau, Tuhan bisa mati? Kenapa? Tuhan bisa mati? Kayak manusianya bisa, Bun. Saya tanya, Tuhan bisa mati? Kalau Bunda pahami pertanyaan. Oke, kemanusiaannya bisa mati. Sekarang saya tanya, Tuhan kamu manusia? Kemanusiaannya. Kalau iya, Tuhan kamu berarti Tuhan kamu manusia. Tuhan kamu manusia. Aduh, Bunda ini susah memang. Saya tanya, yang mati di kayu salib itu siapa? Yesus, Bun. Nah, Yesus manusia Tuhan. Ya Tuhan, Bun. Dia Tuhan, Tuhan bisa mati? Kalau kemanusiaannya mati, Bun. Kalau Tuhannya tidak. Kemanusiaannya, oke, kemanusiaannya mati. Sekarang Tuhan kamu manusia? Saya jawab, Bunda ya. Ya. Kemanusiaannya saya tidak sembah. Kalau ketuhanannya saya sembah. Saya tanya, Tuhan kamu manusia? Di mana ada tertulis di kitabmu, Bun? Kalau Bunda bertanya seperti Loh, Lukas 1:31. Dasar Bunda dari kitab Bunda atau dari kami? Yang dilahirkan oleh Bunda Maria manusia apa Tuhan? Dari kitab Bunda bertanya atau dari kitab kami yang Bunda pertanyakan? Kalau di kitab saya pun, di kitab kamu pun, Yesus tidak pernah dilahirkan oleh Bunda Maria sebagai Tuhan. Di mana dilahirkan Bunda Maria? Loh, saya bertanya, di dalam Bible kamu di mana?
di mana Bunda Maria melahirkan Tuhan? Adakah tertulis di kitabmu kalau Di mana di mana Bunda Maria melahirkan Tuhan? Di mana? Bunda, kalau Bunda Kamu membawa jawab dulu. narasi Di mana itu, Bunda adakah Maria? tertulis di kitab saya? Adakah tertulis di kitab Bunda? Tertulis di kitab kamu, engkau akan melahirkan Dimana seorang ada anak Maria? laki-laki. Di mana Maria melahirkan Tuhan? Buka Di mana satu. tertulis? Loh, saya bertanya. Bukalah, sesuai narasimu buka. Aku tunjukkan saya. Kalau ada Saya tertulis bertanya, Maria kamu melahirkan Tuhan. kamu mengerti pertanyaan? Kamu mengerti Tidak, Bu. pertanyaan? Begini, Oh, kau tidak tahu Bunda pertanyaan? Dengar dulu, Bun. Kan begini, Maria melahirkan Tuhan. Di mana ada tertulis Maria melahirkan Tuhan? Itu saja Saya dulu. bertanya. Bongoknya minta ampun. Kan Bunda yang Saya menarasikan. bertanya. Bunda yang menarasikan. Saya balikin pertanyaan saya itu. bertanya, yang mati di kayu salib itu siapa? Yesus. Tuhan bukan. Dia gelar Tuhan, Bun. Gelarnya Tuhan. Siapa yang membuat dia gelar Tuhan? Apa? Siapa yang membuat gelar Yesus itu Tuhan? Allah Bapa di surga, Bun. Yang dilahirkan Bunda Maria manusia Tuhan. Manusia, ketuhanannya tidak. Berarti waktu Yesus dilahirkan gak Tuhan? Kenapa? Waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan. Ulang-ulangi, Bun. Kurang jelas itu. Jangan langsung dikasih bulat di situ pembicaraannya. Saya tanya, tadi kan kau bilang yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia. Ya kan? Nah, berarti yang dilahirkan Bunda Maria manusia kan, bukan Tuhan kan? Manusia, tapi ketuhanannya tidak. Ketuhanannya tidak dilahirkan. Kan dia Nah, sudah yang ada. mati di Sebelum yang mati dia di kayu salib, yang dengar mati dulu, di Bu. oke, tunggu dulu, saya sudah tahu. Yang mati di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Yang mati di kayu salib, iya, terserah kau, terserah kau. Ya, Saya tanya sama kau, yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan? Yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya, Bun. Oke, gelarnya apa? Gelarnya Tuhan menembus dosa-dosa. Nah, pertanyaan saya, Tuhan bisa mati? Kenapa? Apakah Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati? Kemanusiaannya, Bun. Adakah tertulis itu kalau Tuhan bisa mati? Saya tanya, kemanusiaannya yang mati, apakah memiliki gelar Tuhan? Kemanusiaannya yang mati, Bun. Bunda. Ya, oke. Kemanusiaannya Yesus mati. Apakah gelar Yesus itu adalah Tuhan? Gelarnya Tuhan, Bun. Apakah Tuhan bisa mati? Adakah tertulis, Bunda? Kalau Bunda ngomong seperti itu ada Tuhan. Loh, sekarang begini, coba kau simak kata-kata saya ya. Kau simak kata-kata saya. Saya sudah bilang tadi Kau kemanusiaannya. simak kata-kata saya. Ya, Yesus mati di kayu salib, yang mati adalah kemanusiaannya, betul? Betul? Nah, Yesus memiliki gelar, betul? Nah, gelar dia adalah Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang mempunyai gelar ketuhanan, apakah bisa dia mati? Bisakah dia mati? Yesusnya yang mati, Bunda. Kemanusiaannya itu, ketuhanannya tidak. Oke. Yang mati di kayu salib, yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya, kedagingannya, betul? Ya. Namanya siapa? Yesus. Ya. Yesus gelarnya apa? Tuhan. Tuhan bisa mati? Aduh. Kenapa larinya begitu lagi, Bu? Anda tidak mengerti kemanusiaannya yang mati, Bu. Kemanusiaannya yang mati. Kesimpulannya tidak rendah sekali. Iya, manusianya yang mati, ya kan? Iya. Manusia yang, ya, oke, pelan-pelan kita. Manusia yang mati di, ya, manusia, ya betul, manusia yang mati di kayu salib, ini gelarnya apa? Kenapa? Manusia yang mati di kayu salib, ini gelarnya apa? Apa? Manusia yang mati di kayu salib, gelarnya apa? Yesus, Bu. Namanya
Yesus yang mati di kayu salib memiliki gelar apa? Dia gelarnya Tuhan, Bu. Tuhan bisa mati. Ketuhanannya tidak mati, Bu. Oh, jangan ketawa dulu, Bu. Jangan merasa pintar dulu. Jangan ketawa dulu. Kalau saya masalah itu sampai Aduh. Oke, begini suami ya. Saya tanya Mute dulu deh ya. Kenapa saya bertanya berbalik-balik begitu? Kita buat satu contoh analogi. Kita buat namanya Presiden Andi. Dia mati ditabrak mobil. Andi mati. Dia adalah seorang presiden. Presidennya memang gelarnya tidak mati. Tetapi gelar yang dimiliki oleh si Andi ini sebagai seorang presiden, memang dia adalah gelar apa? Penguasa hanya untuk wilayah tertentu yang dimiliki oleh makhluk. Gelar presiden yang dimiliki oleh si Andi ini, orangnya bisa mati karena makhluk. Presiden, wali kota, bupati, itu diberikan gelar kepada makhluk, yang dimana makhluk itu bisa mati. Nah, gelar Tuhan tidak cocok kepada makhluk. Kenapa? Karena definisi Tuhan itu adalah maha kekal, maha hidup, tidak mungkin maha mati. Makanya tidak cocok gelar Tuhan itu diberikan kepada manusia. Tapi kalau kau katakan Yesus adalah Raja, Tuhan, dia raja, saya akan terima. Karena raja diberikan kepada makhluk, yang mana makhluk itu bisa mati. Kalau Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin dia itu tiba-tiba berubah menjadi tidak maha lagi. Paham ya? Gelar ketuhanan Yesus itu yang saya tidak terima, yang disandangkan untuk makhluk. Karena begini, Bu Nora, Yesus itu mati. Yes, yang mati itu adalah kedagingannya. Betul. Tetapi ketika kau menyandangkan gelar Tuhan kepada Yesus, tidak cocok. Karena gelar Tuhan itu tidak untuk makhluk. Begitu loh suami idamanku. saya bukan suamimu. Kan nama kau kan suami idaman. Iya, kan bukan suamimu, bukan suaminya Bunda. Loh, kalau gitu suaminya kutu kipret. Udah lanjut. Kita gini Bun, kita kembali di tema. Kalau Bunda bisa membuktikan di kitab Bunda sesuai tema, Oten anak Tuhan sesat, bisa dibuktikan di kitabnya Bunda? Loh, kami udah jelas. Laisa kami taiun. Allah tidak mungkin disamakan dengan makhluknya. Itu satu. Yang kedua, Allah tidak beranak dan tidak lari ke situ, diperanakan. Bunda. Jangan lari ke situ. Lo kan buktikan di dalam. Lo kan ini kan dibuktikan. Diam dulu. Ini kan dibuktikan di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ikhlas. Iya, sesuai temanya maksudku. Betul. Makanya kami bilang kami tidak pernah mengatakan kami anak Tuhan. Nah, sekarang kamu mengatakan kau anak Tuhan. Kau anak Tuhan enggak? Tidak, kan ini ada tulisannya sini. Dari mana Bunda bawa tema ini? Mendasari dari apa? Sekali loh. Kamu disebut anak-anak Tuhan tidak? Aduh, saya tanya Bunda, Loh, buktikan kamu jawab dulu. Kamu menyebut dirimu anak-anak Tuhan tidak? Saya tanya Bunda dulu. Bunda mengimani kitab apa? Kalau saya baca buku Bobo, apakah saya mengimani buku Bobo? Nah, kalau Bunda menjawab seperti itu, adakah tertulis sesuai temanya di kitab Bunda? Nah, sekarang anak Tuhan itu sesat, betul. Karena yang menyembah manusia itu adalah sesat. Kalian mengatakan di mana ada Yesus itu anak kitab Bunda? Yang sesat, yang mana? Mana Oten di situ yang tertulis di kitab Bunda? Kalau Bunda bisa mampu bawa kitab Bunda pakai bantah kitab kami, saya akui Bunda punya agama yang benar. Tapi kalau Bunda mampu bawa kitab Bunda bantah isi kitab kami, saya akui Bunda yang benar. Tapi Assalamualaikum semua.
Ya, selamat pagi. Agama apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin Islam lah, Islam, masya Allah, barakallah. Waalaikumsalam. Soalnya tadi minta naik, saya pikir Kristen. Maaf, saya kira tadi Bunda hostnya gitu, saya yang salah. Saya Islam Bunda, insya Allah, saya Islam. Iya. Alhamdulillah. Lanjut. Ya padahal udah jelas aku tampilin data di layar dulu ya dulu. Nggak bisa apa? Saya apa tuh namanya nge-lag? Saya dikasih turun, Bu. Kenapa Tidak saya dikasih turun kau, karena kau tenaga Roh Kudusmu di bawah. Tidak mampu membuktikan, Bu. Aduh, yang menyembah manusia itu iblis. Iya, makanya siapa itu iblis? Orang yang datang-datang mengaku dia tuh bertemu dengan Mesias. Oke, bisa dibuktikan di kitabnya Bunda? Aduh, kau Bisa lucu dibuktikan kau. kata- Kami di kitab itu tidak ada kami menyembah manusia. Kitabnya Bunda dikatakan sempurna kan? Sekarang kau jawab dulu. Yang mati di kayu salib itu manusia. Ya manusianya kan? Bunda, Tuhannya tidak. Nah Itu jawaban sekarang Tuhan bisa mati nggak? Adakah tertulis di kitab Bunda? Kalau jawabannya, kalau pertanyaannya Bunda seperti itu? Di kitab kau aja, Tuhan bisa mati nggak? Iya, kalau Bunda bisa buktikan di kitab saya ada Tuhanku mati. Loh, itu menemukan mayat Tuhan. Mereka Nah, tidak menemukan bukan. mayat Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, mayat itu dikatakan untuk siapa? Itu dibuka lewat kitab atau lewat Google? Allahu Akbar. Lewat Google kau lah. Itu aplikasi Alkitab Iya, kalau- itu. kalau Itu Anda aplikasi memiliki kitabmu itu. Coba kalau kamu buka, kalau kamu punya Bible, kalau kamu punya Bible, dengerin suami teman. Maaf Bunda, saya potong Bunda. Kalau Ya, nggak kamu apa-apa. punya Lanjut aja Bible, dulu, kalau kamu kalau kamu punya Bible, coba buka aja lah itu ayatnya. Bagaimana? Ya buka saja, itu yang tertulis dalam layarku itu. Iya. Buktikan betul atau tidak yang aku tampilin di Biblemu itu. Apakah abang mendasari Google atau mendasari kitab? Loh, itu kan tertulis di mana itu? Bang, abang buka dari kitab atau dari Google? Dari kitab itu, aplikasi kitab, aplikasi kitab itu loh. Itu Bunda Nur, saya tidak bisa mampu menjawab Bang pertanyaan saya. Loh, nggak bisa jawab, udah dijawab. Tidak bisa dibuktikan di kitabmu. Oke, saya jawab. Kalau menurut Anda, kitab saya isi kitab Anda, seluruhnya isi kitab saya. Apakah salah semua menurut Anda? Loh, sekarang saya tanya, tadi yang ditanyakan Bunda Nur apa? Yang ditanyakan Bunda Nur apa? Jawab dulu. Yang ditanyakan Bunda Nora tadi apa? Coba Kak, kalau kamu punya Bible, kalau kamu punya Bible fisik, sebentar. Kalau kamu memiliki Bible fisik, buku Bible fisik, coba kamu buka Lukas pasal 3. Lukas pasal 24 ayat 3. Coba kamu baca dan bandingkan sama nggak tulisannya dengan apa yang saya tampilkan. Tampilkan, baca dulu, berani baca nggak? Berani baca dan berani buka nggak? Bisa saya berani baca dan berani buka enggak? Kalau memang data yang saya tampilkan di layar itu salah, buktikan salahnya di mana? Tunjukkan. Bang, kok malah abang bertanya balik ke saya? Loh, yang di situ tertulis di situ di Lukas 24 nomor 3 tertulis Sekarang saya tanya, Yesus. Sekarang itu temanya Bang, tertulis dalam kitabmu. Temanya dulu saya tanya. Iya. Pertanyaan Bunda Nora tadi apa? Pertanyaan Bunda Nora ke kamu tadi apa? Ternyata di sini tidak ada yang punya. Pertanyaannya Bunda Nora tadi apa? Kau tadi bilang Tuhan itu tidak bisa. Tunggu dulu, kau bilang tadi Tuhan tidak bisa mati. Tapi Bible kau menunjukkan Tuhan bisa mati itu mayat Tuhan. Itu mendasari dari apa pun kau jangan katawa dulu. Itu mayat Tuhan tuh. Kan saya itu Bun. Itu mayat Tuhan tuh.
Lanjut dulu Bang Tony, saya kasih makan anak saya dulu. Mendasari Google atau mendasari kita? Ada tuh Bang, suratnya Bang, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berarti tidak mati, tetapi manusia yang buktikan. Ya, itu udah dibuktikan kok Bang. Bang, buktikan, jangan terlalu banyak anu lah. Saya di sini. Kamu bisa membuktikan nggak tadi? Apa yang sekarang kau buktikan bahwa kalau Tuhan tidak bisa mati dari Biblemu. Ayo, buktikan. Ayo. Kan sudah saya sebut Bang itu Bang. Buktikan. Tuhan sesat. Sekarang kau buktikan bahwa Tuhan tidak bisa mati. Kau buktikan dulu. Di mana dalam Biblemu? Ayo buka Biblemu. Jangan dari Google. Buka Biblemu. Apa? Nah, oke, saya sedikit dulu Bang Iya, sebentar. Nah, begini ya, dia tidak menerima data yang dari Google, tapi dia lupa. Sekarang orang-orang, apalagi yang di kantor sana, bekerja itu dengan laptop. Menggunakan apa? Menggunakan alat, tidak manual. Ya, paham kau? Ya, kalau kau minta dituntut pakai kitab, ya kau sendiri aja nggak bisa membuktikan pakai kitabmu di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Di mana Bapa mengutus Yesus itu, inilah Tuhan yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada. Dari Biblemu sendiri nggak bisa kau buktikan, tapi kau ngotot harus dari Bible, jangan dari perangkat. Lah, kamu sekarang bekerja pakai perangkat. Sedikit-sedikit cari di Google. Syukur-syukur sudah dikasih tahu. Lucu kamu, ya? Suami kapret, kutu kipret. Siapa bininya itu nih? ada Bunda. Lanjut Dari surat siapa? Al-Baqarah tadi kan sudah tertera hidupmu ya kan, matimu. Bukan Yesus mati untuk manusia, tapi kita hidup itu, mati kita itu untuk Allah gitu loh. Bukan Yesus. Saya coba di lagi Bang. Dalam setiap kita sholat, kita kan membaca doa iftitah. Iya itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas itu. Udah jelas Bang, udah jelas itu sebenarnya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta. Bukan Yesus mati buat menebus manusia. Iya. Di mana? Sampai di mana kepintaranmu? Nah itu kan sudah ada di ayat suci Al-Quran kami Bang. Bukan dulu. Bang Suami, dengerin. Setiap 5 kali sehari, kita nih umat Muslim mengatakan, jangan lari ke situ dulu Bang. Dengerin dulu. Inna sholati, jangan lari-lari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang tidak tahu. Sekarang kalau kamu mau membuktikan kalau Tuhanmu tidak sesat, coba tunjukkan ayat yang saya tampilkan ini, salah. Modalnya Google Bang, modalmu Google hanya Google, makanya Abang Suami, Abang ya, Suami. Saya bukan mengolok-ngolok agama Anda, bukan ada situ, tapi saya kalau kita beradu data kitab dengan kitab, silahkan Abang buka. Nggak mau buka Bang, nggak mau buka. Coba tunjukkan open cam deh, kamu buka. Kamu kalau punya Bible. Tidak dari Google Bang, saya tidak dari Google kok, saya orang tolol Bang. Tidak dari Google. Abang mengimani kitab apa? Al-Quran Bang. Semua juga ada di situ Bang. Injil juga ada Bang. Apa kitab Abang sempurna? Sempurna Bang. Oke. Bisa kalau sempurna berarti mampu menjawab sesuatu yang salah? Sesuatu yang salah, yang subhat belum jelas itu apa perkaranya dulu Bang. Seperti tema di atas, Mampukah dia jawab itu? Kalau untuk tema itu Bang ya, itu ranahnya apa ya, seperti
Saya ulangi bang, saya ulangi pertanyaan saya, jangan lari-lari. Kitab abang. Nah, begini ya, saya jelaskan sama kau ya. Anak Oten, anak Tuhan sesat. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang dimana tema ini disediakan bagi narasumber untuk berdiskusi. Ya. Nah, sekarang dari pihak Kristen bahas counter dengan dari dalam Bible kamu, begitu loh. Bantah lah, bantah, istilahnya bantah. Nah, anak Oten ini kan menganggap dirinya adalah anak Tuhan. Bagi kami Muslim sesat. Karena apa? Karena kami tidak boleh mengatakan bahwa Tuhan itu beranak. Ada di dalam surat Al-Ikhlas. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Begitu. Kau paham? Nah, sekarang kau mengatakan bahwa kau tuh anak Tuhan, tapi tidak sesat. Buktikan kalau tidak sesat. Karena apa? Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya itu anak Allah. Tidak pernah, tapi dia dituduh, difitnah di dalam surat Yohanes. Itu loh, namanya juga diskusi. Bisa buktikan dari Bible, dari kitabmu. Kami buktikan surat Al-Ikhlas. Bunda Tuhan itu tidak beranak. Bunda mendasari kitab apa? Bunda pakai bertanya. Al-Quran. Al-Quran. Ini tema ini dari mana? Dari bibirmu sampai ke paling gila kau. Saya tanya. Karena terlalu makan banyak lemak B2. Nah, kalau lemak B2 terlalu banyak di kucing kau, jangan kau minum juga liur gunggung. Nah, ini akibatnya kau minum liur gunggung. Kalau nggak punya ilmu bilang aja Bu. Begini bang, kalau dari kami Muslim bang, yang namanya kitab itu tidak berbagai macam seperti, mohon maaf ya, bukan saya mengolok-olok, bukan, tidak ada yang namanya Markus, Injil. Harusnya satu kitab itu namanya Injil toh. Ayatnya ayat apa? Potong bang. Kalau kami Quran ayat apa? Surat apa, seperti itu loh bang. Kalau saya Jadi bertanya, saya menafikan begini bang, jangan-jangan dulunya Injil itu ditafsirkan oleh orang-orang tersebut, gitu loh. Orang siapa itu? Ya seperti Markus, seperti ya, kayak gitu loh bang. Kalau bisa dibuktikan. Nah, itu kan ada namanya itu, Injil Markus, Injil apa tuh. Kalau Quran, ini bukan saya ngolok bang, sekali lagi saya mohon maaf bang ya. Kita ini ya, menjaga toleransi. Saya tidak mengolok bang. Saya bertanya bang, Anda mendasari kitab Anda sendiri, kami mendasari dari kami. Kalau Anda kitab yang sempurna, mendasari kesempurnaan itu. Bang, nggak usah panjang kali lebar deh bang. Bang suami. Dengerin. Nggak usah panjang kali lebar. Akunmu bisa open cam. Bisa open cam kan? Ini akunmu bisa open cam. Tunjukkan kamu open cam, tunjukkan. Buka Bible-mu, tunjukkan apa yang saya tampilkan dengan apa yang tertulis dalam kitab Bible-mu sama atau tidak. Berani nggak? Itu aja. Berani atau tidak? Itu aja. Kau cocokkan itu ayat berani atau tidak? Berani atau tidak? Berani atau tidak? Kalau nak salah begini bang, sudah cocok bang bahwa Tuhan kami itu tidak beranak bang. Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak dianakan. Ayatnya dulu dicocokkan bang. Nah itu kan sudah ada ayatnya bang, lam yalid wa lam yulad. Iya, buktikan sini, saya lihat. Jadi merubah situ bang, berarti tidak punya anak dan tidak dianakan gitu loh bang. Iya, buktikan. Loh, apa yang harus saya buktikan lagi? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad bang. Kelas bang. Sebentar, suami idaman. Kamu meminta kami bukti, sedangkan kami minta kamu membuktikan, kamu nggak mau membuktikan. Apakah sama ayat ini di Quran, di kitabmu? Saya tanya, itu kita cocokkan Alkitab yang saya tunjukkan di kitabmu sama enggak? Kalau ini merasa tidak benar. Sama atau tidak itu yang tertulis dalam kitabmu dengan apa yang aku tampilkan, sama atau tidak, atau ada yang saya tambahin atau ada yang saya kurangin di situ?
Mampu tidak? Kita mau menjawab itu pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, yang saya tampilkan itu sama atau tidak dengan yang tertulis dalam kitabmu? Sama atau tidak? Assalamualaikum. Buktikan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu teman-teman saya masuk sedikit boleh nggak? Orang ini nggak bisa diskusi, Ya, dia asumsi liar aja di sini. Jadi nggak boleh gitu. Kalau boleh saya tanya Bunda Wati? Bentar dulu, apa Bentar, Bang Suami idaman. Tanya ke saya aja bang, tanya ke saya aja bang. Mau kita katakan suami idaman nanti katakan suami lagi. Jadi ku katakan suami Tanya ke keren. saya aja. Ini kan udah banyak berbicara. Sedikit. Buktikan di kitabmu Iya. kalau salah. Iya, oke. Jadi gini ya, Bang Sami, pertanyaan dari Bunda Nur tadi simpel ya. Kalau anda itu memang itu maka anda dengarkan dulu saya berbicara, mohon ya, agar anda dihargai. Kami pun ingin sekali berbicara dengan anda dengan sopan, dengan baik. Jadi sebenarnya simpel. Ketika anda tadi, artinya kalau anda masih ngeyel atau membantah, artinya anda tidak siap untuk berdiskusi di sini. Anda belum cerdas dan belum siap. Jadi gini. Anda bertanya pakai kitab apa? Iya, sebentar. Pertanyaan kami simpel karena yang dibahas di sini sesuai judul adalah anak Tuhan. Jadi ketika anda mengatakan sebentar, nah itu saya bilang anda belum siap, itu belum matang, anda untuk berdiskusi belum matang. Jadi pertanyaan dari Ibu Nur tadi simpel. Ketika anda mengatakan Tuhan itu zatnya jasadnya mati, tapi sifat ketuhannya tidak mati, ini yang mengusik kami gitu loh. Jadi betul-betul ada dua variabel, dua perbedaan di situ tuh. Ini nih ketika dia dikatakan sebentar. Anda kan sudah banyak berbicara. Iya, ini kredibelnya maksudnya gini loh. Ketika Anda mengatakan ini adalah Tuhan, bagaimana Anda membuktikannya? Semisal nih, contoh kami dalam Islam begini nih. Bagaimana kalian mengatakan Yesus itu layak disembah? Misalnya kami ini mengatakan seperti ini ya, Tuhan itu wujud adanya itu mengadakan segala sesuatu. Tanpa ada diciptakan oleh sesuatu. Jadi Tuhan kami itu menciptakan segala sesuatu, bukan diadakan. Gitu loh. Dan adanya itu tanpa ada yang diawali, tanpa ada yang mengawali gitu loh. Nah, kemudian bagaimana sih kalian itu bisa membuktikan apa kelayakan Tuhan kalian disembah itu seperti apa? Maksudnya begitu loh. Bisa nggak seperti itu? Atau yang kedua saya bahas lagi ya. Kemudian wujud, adanya Allah itu seperti itu. Adanya Allah itu memberi makan, bukan butuh kepada makan gitu loh. Ya kalau manusia artinya dia punya mulut, artinya butuh makan gitu loh. Berarti Tuhanmu itu tidak berbutuh. Enggak, sebentar dulu. Kamu kan sudah banyak berbicara. Berarti kamu nggak siap loh. Kamu siap nggak diskusi? Kalau begitu Tuhanmu, Bang. Ya, enggak. Kalau ini kan bahasanya kami itu betul-betul yakin dengan Tuhan kami. Tuhan kami itu seperti itu loh. Jadi Tuhan kami itu layak disembah, itu kami bisa membuktikannya dengan dalil akal kami gitu loh. Nah, sekarang kamu tinggal jawab. Kamu apa bahasanya itu, meyakini Tuhan kamu itu seperti apa? Kalau kamu mengatakan ada itu kalian itu diciptakan apa menciptakan, dilahirkan apa melahirkan atau gimana gitu. Nah, kan kamu nggak siap kan? Kamu nggak siap di situ. Karena dia bangkit dari kematian. Nah, disitulah berarti kamu nggak siap. Ya, di situ yang kamu nggak siapnya. Kamu nggak punya dalil akli dan nggak punya dalil nakli dari kitab kamu. Di situ kamu kalah. Allah itu Bang, nggak mati nggak hidup Bang. Iya, yang jelas betul Allah itu maha hidup, bukan nggak mati nggak hidup. Saya bantah kalimat abang, nggak mati nggak hidup. Kalau nggak mati memang. Galatia 47 kok. Kalau Allah itu maha hidup bang. Di mana ayatnya sama? Tidak itu. Ini bahasa ini bentuk fisik loh. Ini bentuk fisik. Ayatnya dulu, Ini ayatnya ini loh al-ikhlas. Mana tempat dia ini bang? Tidak jelas ayatnya bang. Ayatnya dulu. Tidak beranak dan tidak dianakan itu bang. Ayat 3 surat Al-Ikhlas tidak diperanakan. Tidak diperanakan. Jadi ayatnya saya bilang. Lah itu yang saya tampilkan ayat bukan ini. Mana ayatnya? Sekarang Allah sebentar bang. Matamu buka, Abang matamu selalu melek, mencocokkan dengan mana nih bang? Hah? Tadi kan tulisannya di situ 4. Ini bang ya, kalau kita menanggapi dengan
Oten anak Tuhan itu sesuatu apa ya namanya ya, tema lah, tema. Berarti di sini ya kita ambil kesimpulannya ya toh, bagi kami Muslim bahwa Tuhan itu tidak punya anak, itu loh Bang, ya, iya benar. dan tidak beranak, Ayatnya, Bang. ayatnya, Ya toh, lam yalid wa lam yulad, itu ayatnya Bang. Ayo apalagi? ayatnya Apalagi Bang. yang kurang? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Banyak Bang. Disampaikan itu Bang ayatnya. Bagaimana abang tidak bisa mampu juga membunyikan? Suami kamu tuh punya mata nggak sih? Tidak sama ayatnya itu Bang. Abang ini punya mata nggak? Abang ini mau diskusi atau mau debat Bang? Tidak. Perbesar. Kalau sama, tadi saya ingat tadi itu 4. Bang, dia Bang tidak paham dengan ayat Quran Bang, dengan ayat suci Al-Quran Bang. Diam kau Bang, kau tidak tahu. Jangan ngoceh di situ. Kau tanya tadi bilang ayat. Kalau kau memang tahu ayatnya. Tuhanmu yang mana Bang? Siapa yang menciptakan Tuhanmu Bang? Kau tunjukkan dulu. Jangan menaras. Kalau mampu kita menjawab itu, kau buktikan. Tuhan Saya itu tanya sama Bang tidak Abang Suami. diciptakan. Makanya Saya ada tanya- 99. Nur saja tidak bisa membuktikan, apalagi Kenapa Nur tidak bisa dibuktikan Bang? Sedangkan Nur Muhammad yang diciptakan terlebih dahulu Bang. Bang, itu Nur. Kau tidak lihat itu Nur masih ada di Komal Bang. Apanya Bang? Kami kan punya namanya Asma Allah, Zat Allah ya toh Bang. 99 Asma Allah itu Bang. Coba Bang. Lebih sedangkan Nur tidak. Sekarang gini aja deh. Sekarang gini aja. Sebentar Bang. Lebih sedangkan Nur tidak. Sekarang gini aja deh. Sekarang gini aja. Sebentar Bang. Lebih sedangkan Nur tidak. Sekarang gini aja deh. Sekarang gini aja. Sebentar Bang. Tanya, bukan abang. Jangan lari-lari. Itu bukti. Jangan lari-lari Bang. Saya nggak lari-lari. Berakhir sudah diskusi dan debat para peloget Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.